punya sepeda motor. Dia berangkat ke pasar dengan uang 22.000 di sakunya. Kemudian 20.000 dia belikan sate. Kemudian dia kembali ke rumahnya dengan tersenyum kepada ibunya. Umi, saya belikan makanan kesenangan Umi. Mudah-mudahan Umi suka. Dan tanpa disadari oleh anak ini, ibunya ini meneteskan air mata. Karena ibunya tahu bahwa anak ini nggak punya uang. Kamu mau kemana? Saya ada janji dengan kawan, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Oh tidak. Coba ke sini. Tiba-tiba kemudian orang ini berkata kepada anak muda, saya punya sedikit rezeki, memang saya sudah janji dari rumah. Akan bersedekah atas nama ibu saya. Dan saya senang melihat. Padahal orang ini tidak saling kenal. Kemudian anak ini dengan bersusah payah mengatakan, Pak, Bapak mungkin salah orang. Bukan saya orang yang Bapak maksud. Oh tidak. Hati saya mengatakan adik orang. Tidak lama kemudian setelah orang ini menyodorkan amplop, si anak muda ini kemudian mengucapkan terima kasih dan memasukkan ke saku celana. Dan dia tidak berpikir apa yang ada di saku celana.
Dia masih terus berjalan. Sampai kemudian dia mengurungkan niatnya dan kembali lagi ke rumah ibunya. Dan ketika sampai di depan ibunya, dia menangis sejadi-jadinya. Hanya karena sebuah bakti yang dianggap sepele. Ternyata Allah membalas 20.000 yang dibelikan makanan untuk ibunya. 2.000 untuk ibu tua yang seumuran dengan ibunya. Allah balas dengan jumlah 22 juta. Artinya apa? Bahwa bakti seorang anak kepada ibu itu tidak ternilai. Seperti apapun keadaan orang tua kita. Mau baik dan buruk dalam pandangan orang lain. Tetapi dia tetap orang tua kita yang patut kita hormati. Oleh karenanya saudaraku sekalian, para anak-anak. Cerita hikmah yang saya sampaikan tadi. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan modern yang seperti sekarang. Di luaran sana banyak anak-anak muda yang cerdas dan pintar. Tetapi ternyata mereka dalam keadaan kebingungan dan kesusahan. Baik itu yang mencari pekerjaan ataupun mencari rezeki. Padahal ilmu sudah mereka miliki. Padahal pengetahuan sudah mereka miliki, pengalaman luar biasa. Tapi Allah sulitkan hidupnya. Allah sulitkan mereka mencari rezeki. Boleh jadi salah satu yang menghalangi antara doa dia dengan Allah adalah dosa kepada orang tua yang tanpa disadari. Maka sebagai bakti kita kepada orang tua, jaga akhlak kita, jaga ucapan kita kepada orang tua, jaga perbuatan kita kepada orang tua, karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang salih, anak keturunan kita menjadi anak yang salih dan salihah, istri kita menjadi istri yang salihah, suaminya menjadi suami yang salih, dan santri-santri yang ada di depan kita ini kelak adalah orang-orang yang mampu mendoakan kita semuanya.